Selamat datang di podcast Keuangan dan Akuntansi hari ini. Bersama saya Afan sebagai host. Di sini saya akan memandu diskusi kita yang sangat menarik hari ini, tentunya bersama keempat panelis yang mumpuni di bidang akuntansi. Untuk topik kita hari ini, kita akan membawakan mengenai transaksi laba antar perusahaan dan pengaruhnya di kertas kerja konsolidasian. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang sangat menarik ini, kepada panelis saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Afan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova. Saya merupakan seorang spesialis di bidang akuntansi konsolidasian. Hai, saya Jessica. Fokus saya di akuntansi manajemen, khususnya pengelolaan grup usaha. Halo semuanya, saya Resti. Saya auditor senior yang berpengalaman menangani grup perusahaan multinasional. Halo semuanya, nama saya Cindy. Saya konsultan keuangan dan akuntansi yang sering membantu perusahaan dalam mengatasi kompleksitas laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada keempat panelis karena sudah mempersiapkan waktunya untuk mau berbincang-bincang di episode kali ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait pengertian definisi daripada transaksi laba antar perusahaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau panjang juga boleh, apa itu definisi laba antar transaksi laba antar perusahaan dan kira-kira apa dampak atau pengaruhnya terhadap di konsolidasi laporan keuangan perusahaan. Baik, tentu. Nah, jadi gini Mas Afan, laba persidangan antar perusahaan ini merupakan hal yang atau sesuatu yang terjadi ketika ada perusahaan dalam suatu grup menjual barang atau jasa terhadap perusahaan lain di dalam grup yang sama. Nah, dalam laporan keuangan individunya, tentu transaksi ini akan terlihat sebagai laba. Namun, jika kita sedang membahas cakupan laporan keuangan konsolidasian, laba yang terdapat dalam transaksi tersebut harus kita eliminasi karena laba tersebut baru akan bisa diakui setelah barang dagangan tersebut atau jasa yang diberikan tersebut terjual kepada pihak ketiga di luar usaha mereka. Seperti itu Mas Afan. Ini penting untuk diingat karena laba yang belum direalisasikan bisa memberikan gambaran yang keliru tentang kinerja keuangan grup. Misalnya, jika laba ini tidak dieliminasi, aset persediaan grup akan dinilai terlalu tinggi. Nah, terus gimana kita mengeliminasi keadaan ini di kertas kerja konsolidasian? Biasanya gini Mas Afan, kita akan melakukan penyesuaian dengan mendebit akun laba kotor dan mengkredit akun persediaan di dalam kertas kerja konsolidasian. Dengan demikian, nilai persediaan itu akan mencerminkan biaya sebenarnya, bukan harga antar perusahaan. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali. Nah, kemudian kan kalau di transaksi laba antar perusahaan ini ada dua jenis transaksi yang secara umum ya, yaitu penjualan ke hulu dan penjualan ke hilir, downstream atau upstream. Nah, dari dua jenis transaksi ini kira-kira ada nggak dampaknya terhadap penyesuaian yang dilakukan? Iya, benar sekali. Ada penjualan yang namanya upstream sales sama downstream sales, Mas Afan. Jadi kalau penjualan upstream sales atau kita sebut dengan penjualan ke hulu itu terjadi ketika anak perusahaan menjual barang ke perusahaan induk. Jadi namanya upstream. Sementara itu downstream sales atau yang kita kenal juga dengan penjualan ke hilir itu adalah ketika induk perusahaan menjual barang ke anak perusahaan, makanya namanya downstream. Nah, pada penjualan ke hulu ini Mas Afan, laba yang belum direalisasikan itu mempengaruhi laba yang didistribusikan kepada non-pengendali karena memang laba ini kan dari anak perusahaan ya. Nah, itu laba yang dimiliki oleh anak perusahaan itu akan didistribusikan juga ke bagian kepentingan non-pengendali. Nah, tapi untuk penjualan ke hilir ini beda Mas Afan, dia cakupannya lebih terbatas dan cakupannya hanya pada lingkup kepentingan pengendali saja. Mungkin bisa diberikan contoh kasus atau contoh konkretnya seperti apa? Baik, seperti ini Mas Afan. Misalnya, ketika perusahaan anak menjual barang ke perusahaan induknya sebesar 120.000 Mas Afan. Nah, di dalam 120.000 itu sudah terdapat laba sebesar 20.000. Nah, atas laba 20.000 inilah yang harus kita lakukan eliminasi
sampai barang tersebut terjual ke pihak ketiga di luar usaha tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengeliminasinya? Yaitu dengan cara membuat jurnal mendebit akun HPP pada akun persediaan sebesar 20.000 Mas Afan. Nah, jika transaksi ini terjadi pada penjualan ke hulu, maka bagian laba yang belum direalisasikan akan mempengaruhi kepentingan dan pengendali berdasarkan persentase kepemilikan mereka di anak perusahaan. Jadi terkait penyesuaian ini sangat memperhatikan variabel yaitu struktur kepemilikan antar perusahaan ya. Ya, betul sekali. Seperti itu. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lain nih. Kalau kita di konteks transaksi laba antar perusahaan di akhir tahun kan biasanya kadang-kadang ada yang namanya itu laba yang belum terrealisasikan. Itu artinya kan ada persediaan yang secara nyata belum bisa terjual ke pihak luar atau eksternal. Nah, kira-kira terkait laba yang belum terrealisasikan ini bagaimana cara penanganannya? Jadi, jika ada laba persediaan yang belum direalisasikan, maka kita perlu menangguhkannya. Proses ini melibatkan penyesuaian akun laba kotor dan persediaan. Misalnya, jika ada laba yang belum direalisasikan sebesar 10.000, kita akan menguranginya dari laba tahun berjalan. Seperti itu, Mas Afan. Nah, kemudian menyambung dari Mbak Jessica, Mas Afan, kemudian di tahun berikutnya, jika barang tersebut sudah terjual ke pihak eksternal di luar kelompok usaha, maka laba yang sudah ditangguhkan tadi sebesar 10.000 dapat kita akui di tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara pengakuannya itu? Yaitu dengan membuat jurnal mencatat debitnya itu sebesar investasi pada perusahaan induk atau anak sebesar 10.000 dan mengkreditnya pada HPP. Nah, jurnal ini juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut mencerminkan pendapatan yang benar-benar direalisasikan. Seperti itu. Nah, saya punya contoh kasus nih Mas Afan. Misalnya ada barang yang dijual antar perusahaan di tahun 2024, tapi ada sebagian yang belum terjual nih ke pihak eksternal hingga awal tahun 2025. Nah, laba seperti yang dicontohkan sebelumnya senilai $10.000 yang ditangguhkan pada akhir 2024 itu baru akan diakui di tahun 2025 setelah barang tersebut benar-benar terjual. Seperti itu. Menarik sekali. Nah, kira-kira terkait proses ini apa dampak atau impactnya terhadap laporan keuangan tahunan? Nah, proses ini tuh memastikan bahwa laba kotor dan juga persediaan di laporan keuangan itu tidak overstated gitu, Mas Afan. Nah, proses ini juga memastikan bahwa laporan keuangan ini dilakukan secara transparan. Seperti itu. Nah, tentunya atas proses ini pasti kan akan berdampak kepada aset milik non-controlling interest. Nah, mungkin kepada KNP atau non-controlling interest ini kira-kira bagaimana proses untuk penyesuaiannya? Nah, pada penjualan ke hulu ini, bagian laba yang memang belum direalisasikan terkait dengan KNP itu tadi Mas Afan, memang harus dieliminasi. Contohnya, misal ada 70% saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan 30% sisanya itu dimiliki oleh non-pengendali. Nah, makanya 30% yang dimiliki oleh non-pengendali ini tadi harus dialokasikan kembali ke bagian non-pengendali, seperti itu. Nah, izin menambahkan dari Mbak Cindy, tentu saja proses ini itu dilakukan dengan menyesuaikan akun laba ya, yang dialokasikan ke non-pengendali di kertas kerja konsolidasian. Dengan demikian, sebagai akibat dari penyesuaian tersebut, distribusi laba antara pengendali dan non-pengendali itu menjadi lebih akurat misalkan. Nah, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Desti, selain membuat itu lebih akurat, penyesuaian ini juga membantu agar laporan keuangan konsolidasian itu tidak hanya adil bagi semua pihak Mas Afan, namun juga memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini. Itu Mas Afan. Jadi intinya tuh proses ini dilakukan agar bahwa perusahaan itu melaporkan pada laporan keuangan tahunannya itu untuk make sure bahwa laporan ini dilaporkan sesuai dengan keadaan yang realnya gitu. Berarti dia transaksi yang di pihak kelompok usaha atau intercompany grupnya itu dikeluarkan dulu sehingga dia hanya merepresentasikan
transaksi ke pihak luar dari kelompok usaha saja gitu ya, atau pihak eksternal saja seperti itu. Tepat sekali Mas Afan. Wah, diskusi kita hari ini sangat mendalam dan penuh wawasan. Terima kasih kepada keempat panelis yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman mereka di podcast kita pada episode kali ini. Sekian saya ucapkan, sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.